dari Jakarta, dari Cawang sampai Probolinggo. Sekarang ini sudah tembus sepanjang 840 km tembus. Kalau dimulai dari ujung barat Pulau Jawa, di Merak sampai Probolinggo juga sudah tembus sepanjang 962 km. Selamat siang sahabat-sahabat Apatindik. Hari ini kami dengan teman-teman analisa publik Media TV akan berkunjung di PPK 1.2 pada Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Letaknya lumayan jauh dari Surabaya karena kita menempuh harus melalui tol Waru hingga turun di Probolinggo sampai lanjut ke Banyuwangi. Rencana kita akan membuat konten tersebut dengan pihak PPK 1.2 Mas Bagus di wilayah Baluran. Tapi saya mendengar info dari pihak Bapak Satker, Bapak Matia, bahwasanya beliaunya PPK lagi sakit karena kemarin sempat di swab rapid test ya. Mungkin dia masih memulihkan kesehatannya. Tapi tidak apa-apa, kita simak videonya, jangan di skip-skip. Banyak informasi-informasi yang mana nantinya akan memberikan suatu pelajaran, suatu pembelajaran bagi sahabat-sahabat Apatindik mengenai info paket yang ada di PJN 1 wilayah Banyuwangi, PPK 1.2 di wilayah PJN 1 Provinsi Jawa Timur. Jangan di skip-skip. Salam Apatindik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Dari Tani. Ahmad. Selamat datang di kantor PPK 1.2. Siap, matur suwun, sudah diterima dengan baik. Sama-sama. Ini gimana? Kondisi sudah sore, mau langsung ke lapangan atau? Boleh, langsung ke lapangan Bapak. Siap. Langsung ke lokasi. Siap Pak. Ya. Ini untuk safety di lapangan. Siap. Matur nuwun Pak. Saya terima nggih. Sama-sama. Oke, monggo. Pak. Oke. Siap. Saya di belakang jenengan nggih. Nggih, Pak. Nggih. Selamat sore. Apa? Nggih, Pak Pur. Nggih, Pak Ahmad. Senja, Pak. Sore kayaknya kurang tepat, Pak. Enggak apa-apa. Bagian daripada terbukaan informasi publik, Pak Pur, Pak Ahmad. Saya dapat info, misalnya Pak Bagus selaku PPK 1.2 di wilayah Satker PJN wilayah 1 itu nggak bisa hadir, nggih. Iya, kebetulan beliaunya hari ini sakit. Oh, sakit. Oke, sahabat-sahabat Apatindik, senja hari ini, petang hari ini, kami bertiga dari wilayah Satuan Kerja PJN 1
Provinsi Jawa Timur. Beliau Pak Pur selaku Korlap, nggih. Pak Ahmad juga sebagai pengawas lapangan di wilayah PPK 1.2 Provinsi Jawa Timur pada Satuan Kerja PJN wilayah 1 Provinsi Jawa Timur. Saya mau bertanya kepada Bapak Pur atau Bapak Ahmad selaku pengawas sahabat-sahabat Abah Tende. Di dalam pekerjaan di tahun 2019, apakah ada kendala? Dan berapa kilometer dari ruas jalan yang sudah dikerjakan dan saat ini masih ada masa retensi atau pemeliharaannya, sahabat-sahabat Abah Tende? Mungkin Pak Pur selaku perwakilan dari Mas Bagus selaku PPK 1.2 yang saat ini lagi isolasi mandiri ya Pak? Ya. Lagi isolasi mandiri. Si Mas Bagus ini habis di swab. Tidak apa-apa sahabat-sahabat Abah Tende. Pak Pur juga bagian daripada Bina Marga. Pak Ahmad juga bagian daripada pengawas di Kementerian PUPR di bawah Satuan Kerja PJN wilayah 1. Monggo Pak Pur dijelaskan tahun 2019 apakah masih ada retensi atau masih ada sebidang pemeliharaan? Monggo Pak Pur. Di 2019 kita ada paket. Kebetulan panjang paket kita 18,6 km. 18,6 km ya Pak Pur nggih. Iya. Terus ini juga masih masa pemeliharaan Bapak. Masih Pak Tim, pemeliharaan. Pemeliharaan kita 1 tahun ya Mas ya? 1 tahun, long segmen. Di angka berapa itu Pak? Untuk pemeliharaannya itu di angka berapa? Dari ikut paket efektifnya atau bagaimana? Bapak pengawas, monggo. Mungkin menambahkan aja Pak, penjelasan Pak Purnomo sebagai saya Pak. Untuk masa pemeliharaan kita masuk di efektifnya aja Pak. Oh, masih di efektifnya aja. Ini lingkup kerja kita kan total panjang penanganan total lingkup kerja PPK 1.2 ke 91,230 kilo Pak. Di antara itu penanganan efektif kita total panjangnya 18,6 kilo Pak. Jadi untuk pemeliharaan 1 tahun anggarannya itu di posisi efektif saja Pak sepanjang 18 kilo 600 Pak. 18 kilo poin 600. Jadi untuk anggaran yang 91 230 kilo Pak. 30 kilo. Jadi sahabat-sahabat Abah Tende, pekerjaan di tahun 2019 itu di 91,230 km. Oke, total lingkup kerja kita Pak. Total pekerjaan efektifnya di 18,600 km. Menghabiskan anggaran berapa Pak kira-kira yang jenengan ketahui selaku pengawas? Oke. Untuk penanganan long segmen kemarin Pak, tahun anggaran 2019 ini total ya Pak ya? Total ya. Jadi efektif, rutin dan lain-lainnya kurang lebih 40 miliar Pak. 40 miliar di tahun 2019. 2019. Tidak ada kendala nggih untuk posisi pemeliharaan, untuk posisi rehabilitasi. Selama beberapa bulan ini tidak ada keluhan dari pihak masyarakat mengenai mungkin jalan berlubang atau jalan yang sekiranya itu perlu dibenahi. Sampai dengan saat ini Pak, dalam arti memang ada masih bukan keluhan Pak, sebatas informasi bahwa di KM ini, KM sekian-sekian ada lubang atau ada genangan air, tetap kita bukan kita tampung aja Pak, langsung kita ditangani. Tampung, langsung kita konfirmasi dan kita tindak lanjuti Pak. Salah satu pekerjaan call milling. Call milling itu apa sih Pak Pur? Itu di padi perkerasan itu ada retak buaya, retak rambut, kita kupas. Retak apa? Retak rambut kita kupas. Oh, retak rambutnya dikupas. Retak buaya, retak rambut kita kupas. Kita isi lagi dengan material yang sama. Itu tidak perlu harus dibongkar ya Pak Pur. Mungkin pondasinya atau apa. Itu menurut jenengan pripun? Kalau
Apa perlu dibongkar? Enggak, kalau ini beda penanganan ya Pak. Beda penanganan Untuk, kita akan jelaskan yang kolmiling aja. Jadi kolmiling aja perbaikan di perkerasan aja Pak, di atas top levelnya aja Pak. Jadi perkerasan misal ada retak-retak di luar sudah aus dalam arti retak buaya dan lain-lain untuk memperpanjang umur laik jalannya itu kita bongkar Pak. Dibongkar seluas yang rusak itu Pak. Yang rusak jadi itu kita tadi diameternya berapa kan begitu ya? Sesuai kondisi di lapangan. Sesuai kondisi lapangan. Kalau sudah dibongkar atau tadi dikupas, sudah dipasang lagi, sudah diaspal lagi, tahun depan terjadi penelitiannya retak rambut, retak buaya, itu pun dikembalikan kepada penyedia jasa. Seperti itu nggih Pak? Boleh Pak pengawas? Iya. Mohon info nih. Untuk efektif Pak. Untuk efektif. Oke, selanjutnya di link 025 efektif di 18,600 km itu terdiri dari 3 link ya Pak Ahmad. Salah satu linknya di 025, link berikutnya di 026 dan terakhir di link 078. Monggo Pak dijelaskan sama sahabat-sahabat Apatindik supaya sahabat-sahabat Apatindik ini paham. Oke, terima kasih Abah. Untuk penanganan tahun anggaran 2019 untuk lingkup efektif Pak, total panjang penanganan kita memang betul 18 kilo 600 Bapak. Ya, 18.600. Terdiri dari 3 link Pak. 3 link. Link 025 Pak. Ya, betul. Total panjang penanganan efektif 17 kilo 400 Pak. Betul. Link selanjutnya support di daerah hutan Baluran itu link 026. Kurang lebih 700 meter. Ini mohon maaf Pak, sudah keluar Baluran. Sudah keluar Baluran ya. Panjang 700 meter, lebih tepatnya 0,7 lah. 0,7 km ya. Dan link berikutnya kebetulan di ujung lingkup kerja kita Pak, di 078.11 kalau nggak salah itu Pak. Sepanjang 500 meter, 0,5 gitu. Di Basuki Rahmat ya? Betul, di Banyuwangi, di kota gitu. Jadi untuk pekerjaan di tahun 2019, pihak pengawas, pihak pengelola, atau pihak penyedia jasa, dalam hal ini sama sekali tidak ada masalah ya Pak Ahmad nggih? Alhamdulillah Pak. Jadi kita semaksimal mungkin untuk layanan lalu lintas kita penuhi lah Pak. Betul. Cuma saya melihat beberapa ruas jalan, bahu jalan kanan kiri yang bahu jalan di wilayah PPK 12 pada Satker PJN 1 itu banyak sekali mobil-mobil besar, angkutan-angkutan besar parkir di bahu-bahu jalan. Menurut jenengan selaku pengawas, apa itu berdampak nanti terjadi amblas atau terjadi penurunan pekerjaan maksudnya, atau amblas tadi? Cara menyikapinya, panjenengan selaku pengawas bagaimana? Apakah harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk menertibkan para parkir liar atau notabene istilahnya bapak-bapak supir? Monggo. Karena kalau kita panjenengan selaku pengawas, nggak boleh parkir dan sebagainya. Nah, tanggapannya jenengan pripun, Pak Ahmad? Mungkin dari sudut pandang kami sebagai selaku pelaksana, ya Pak, salah satu permasalahan di ruas Pantura Pak, selain kompleks Pak, kerusakan akibat overload dan lain-lain. Setelah kita melaksanakan fisik Pak, kadang-kala Pak, kita nggak nyebut kadang-kala entah itu ada pemanfaatan bahu yang bukan peruntukan Pak. Sahabat-sahabat Apatindik, semakin asik aja nih. Pak Ahmad selaku pengawas di PPK 1.2 menjelaskan salah satu pemanfaatan jalan yang tidak pada tempatnya, termasuk parkir liar atau parkir truk-truk besar yang overload melebihi tonase. Biasa disebut melebihi tonase. Ada muatan dia parkir di bahu jalan. Berarti itu bisa dinyatakan
penempatan parkir yang tidak pada tempatnya. Itu bisa dikategorikan, sahabat-sahabat Apatinde, perlunya pihak Dinas Perhubungan berkoordinasi, saling mengisi antara Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan pihak kepolisian. Kalau kita amati, apapun yang dikerjakan oleh Bina Marga, tapi kalau muatan-muatan besar ini parkir seenaknya, parkir semaunya, yang jadi masalah pastinya pihak Kementerian PUPR. Maka dari itu perlunya saling introspeksi diri antara pihak Dinas Perhubungan dan Bina Marga. Untuk menindaklanjutinya adalah yang terhormat Bapak Kepolisian. Perlunya Bapak-bapak supir, mohon Bapak-bapak supir yang ada di wilayah Pantura menuju Banyuwangi dan Bali, kalau parkir ya mbok jangan di bahu jalan, apalagi ada muatannya, karena kalau muatan atau tonasenya itu melebihi kapasitas, yang jelas terdampak bukan siapa-siapa, melainkan pihak beliau-beliau ini yang mengerjakan jalan tersebut. Lebih jelasnya, monggo Bapak Ahmad selaku pengawas di BPK 1.2. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai informasi aja terkait untuk saling koordinasi antar dinas terkait juga untuk kemantapan jalan juga, Pak. Salah satunya entah itu dengan Dishub sendiri, Lantas, dan yang tak kalah penting pengguna jalan, Pak. Dan biasanya di sepanjang Pantura kita, Pak, wilayah Situbondo, Ketapang, Banyuwangi, para sopir kan biasanya istirahat di bahu-bahu jalan. Begitu ya. Himbauannya, Pak, hendaknya kalau memang betul-betul istirahat atau apa, carilah entah itu warung yang punya kantong-kantong parkir, Bapak. Itu. Jadi kita menghimbau aja, Pak. Selain itu, Pak. Ya. Intinya Bapak Ahmad selaku pengawas dalam pekerjaan BPK 1.2 bukan melarang bapak-bapak yang mengendarai kendaraan besar. Bapak Ahmad ini selaku pengawas tidak melarang, hanya saja menghimbau agar tidak parkir di bahu-bahu jalan, apalagi dengan muatannya. Untuk sementara karena ini sudah malam, kita lanjut besok pagi, sahabat-sahabat Apatinde. Saya merasa salut dengan Bapak Pur, Bapak Ahmad selaku pengawas, dan ini selaku koordinator lapangan. Tidak perlu saling menyalahkan, kita tetap semangat. BPK 1.2 BCN wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, jos. Oke, Pak. Matur suwun. Lanjut besok pagi ya. Siap. Selamat pagi sahabat Apatinde. Kita lagi persiapan untuk menuju lokasi. Saat ini kita di warung dengan tim BPK 1.2 Satker PCN wilayah 1. Hari ini kita akan langsung ke lokasi titik berapa, Pak? Titik 3 ya. Basuki Rahmat. Simak videonya, jangan di skip-skip. Ini adalah edukasi yang harus sahabat-sahabatku ketahui. Sahabat-sahabat Apatinde, saya mau menanyakan terhadap Bapak Ahmad selaku pengawas di PCN wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, yang mana di tahun 2020 ini terdiri dari 5 paket atau 5 pekerjaan. Lingkupnya ya. Nah, 5 lingkup pekerjaan, salah satunya pelebaran jalan, ya, pelebaran jalan menuju standar. Kedua itu adalah konservasi jalan. Ketiga ada pekerjaan rutin. Keempatnya ada pekerjaan rutin jembatan. Nah, yang terakhir kelimanya itu dalam penggantian jembatan Rohana. Dari 5 lingkup itu Bapak Ahmad atau Bapak Purnomo bisa menjelaskan kepada kami, kepada sahabat-sahabat Apatinde. Oke, terima kasih Abah atas pembukaannya. Memang untuk tahun anggaran 2020
2020 1.2 ini Pak. Nggih. Pelaksanaan paket pekerjaan sudah berjalan. Yang beberapa lingkup yang disebutkan tadi, Kabupaten Banyuwangi, untuk khusus Banyuwangi itu ada lingkup pekerjaan yang pelebaran menuju standar. Yang poin pertama, tepatnya kalau lokasinya kita di link Gatot Subroto. Ininya kurang lebih KM 780 sepanjang kurang lebih 1 kilo. Berikutnya tadi untuk yang berikutnya ada lingkup rekonstruksi. Untuk lokasinya kebetulan ada di Situbondo. Sepanjang total dari rehab sama rekonstruksi itu sepanjang 1 kilo 450. Dan di luar efektif itu ada pekerjaan rutin, Abah. Kebetulan dari kita kan lingkup kerja kita sepanjang 91 kilo 230. Jadi dipotong penanganan efektif itu sisanya masuk rutin, Abah. Salah satunya untuk misalkan ada lubang, saluran tersumbat atau semak yang mengganggu pandangan pengguna jalan. Dipotong semuanya, dibersihkan lah. Untuk pekerjaan rutin ya. Rutin. Ada lagi rutin jembatan, Abah. Kebetulan untuk link PPK 1.2 kita terdiri dari 39 jembatan. Sebentar, saya selas sedikit, Pak Ahmad. Di paket pekerjaan rutin jembatan, berarti mulai dari wilayah mana, Pak? Ataukah dari Situbondo ke Tapang? 3 kabupaten ini terdiri 39 jembatan itu atau pripun? Jadi lingkup kerja kita kan yang kita sebut tadi sepanjang 91 kilo 330. 91 kilo 230 km ya? 39 jembatan. Jadi jembatan itu membentang mulai dari Situbondo sampai Banyuwangi. Totalnya 39 jembatan. Betul. Berarti selama ini tidak pernah ada suatu keluhan dari masyarakat atau pengguna jalan yang mana pengaduan-pengaduan mungkin jembatan itu jalannya berlubang atau jembatan itu perlunya adanya renovasi atau bagaimana, itu kalau langsung ke media center napa pripun, Pak Ahmad? Yang kita jalani selama ini, Abah, jadi misalkan ada informasi, baik informasi maupun keluhan dari media, masyarakat, khususnya pengguna jalan, rata-rata karena mungkin sekarang lagi viral sosmed ya, Abah. Langsung nge-upload di sosmed. Jadi teman-teman baik pengawas, penilik itu dia juga mengikuti juga. Bisa mengikuti ya. Salah satu media yang kita pakai. Dan yang kedua, langsung ke kantor kami bisa kita langsung menampung agar segera ditindaklanjuti, baik berkirim surat, apapun itu, Abah. Jadi memang kantor kami kebetulan ada di SM Bagus, tepatnya di KM SBY 222 700, Abah. Di Kecamatan Banyu Putih. Di Kecamatan Banyu Putih. Berarti intinya PPK 1.2 preservasi jalan wilayah PJN 1 itu membuka lebar ya kepada pengaduan masyarakat yang mana memang harus ditangani sesegera mungkin, harus ditangani. Oke, sahabat-sahabat Apatin, dari 3 kabupaten Situbondo ke Tapang terdiri 39 jembatan. Itu selalu dilakukan suatu pekerjaan rutin pemeliharaan dalam setiap tahunnya. Yang dimaksud paket-paket berbeda adalah setiap tahun selalu silih berganti anggaran-anggaran antara 2019, periode 2019, periode 2020. Jadi bila mana sahabat-sahabat Apatende di wilayah PJN 1 atau di wilayah PPK 1.2 Provinsi Jawa Timur yang ada di Situbondo, Ketapang, Banyuwangi, bisa langsung mengadu kepada beliau-beliau, Bapak Ahmad selaku pengawas dan Bapak Purnomo selaku koordinator lapangan pengganti PPK 1.2 di Provinsi Jawa Timur wilayah PJN 1. Monggo Pak Ahmad.
Terakhir saya mengutip pembicaraan panjenengan kemarin, seringkali pihak sopir-sopir truk atau seringkali angkutan barang parkir di tempat-tempat atau parkir seenaknya di bahu-bahu jalan. Monggo Pak Ahmad, mungkin setelah nanti pihak kementerian, pihak kabupaten, pihak satuan lalu lintas di wilayah kabupaten ini juga akan menindaklanjuti tentang adanya parkir-parkir liar tersebut. Karena tidak ada masalah kalau truk barang itu lagi kosong. Kalau ada isinya, kalau ada angkutannya, apalagi melebihi kapasitas atau tonase, pasti akan merugikan keuangan negara juga. Monggo Pak Ahmad bisa dijelaskan. Mungkin secara garis besar Pak, kita hanya menghimbau Abah. Jadi terkait pengguna jalan, hendaknya semisal kalau memang mau istirahat, hendaknya cari rumah-rumah makan atau warung-warung yang mempunyai kantong parkir, Abah. Parkir ya. Lah cari rumah-rumah makan atau warung-warung yang mempunyai kantong parkir, Abah. Lahan parkir. Terlepas konektivitas lah antara instansi itu, Abah. Jadi tidak apa-apa parkir, tapi jangan terlalu lama. Betul. Karena itu pun akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Bapak-bapak yang terhormat, pengguna jalan membawa angkutan besar. Untuk Pak Purnomo sendiri, selaku koordinator lapangan, apakah Pak Purnomo sering mendapatkan satu keluhan juga dari masyarakat mengenai pekerjaan, contoh misal yang call milling. Call milling ini otomatis kan kalau dikerjakan siang hari, tidak mungkin malam hari, karena akan juga membahayakan pengguna jalan. Dalam pelaksanaannya Pak Pur atau Bapak Ahmad, apakah di sana saat melakukan suatu pekerjaan tidak pernah terjadi suatu kecelakaan atau bagaimana saat melakukan proses pekerjaan? Karena kan saya lihat memang jamnya siang ya. Kemarin kami waktu jalan itu siang. Monggo Pak Pur. Atas waktunya Pak. Mungkin untuk sementara ini belum pernah ada ya. Dan kita pun sebelum ada pekerjaan kita ada perihal surat, mungkin pemberitahuan dinas terkait. Dan kita mau mungkin lebih ke Satlantas ya. Untuk minta arahannya jam-jam yang agak lengah, kosong gitu. Untuk sementara ini masih diperbolehkan kerja di siang hari. Karena kan saya lihat kan jalur bebas hambatan memang ya kan, dari arah timur barat kan kenceng-kenceng juga. Jadi kalau enggak berarti itu sebelum 1 kilometer pekerjaan sudah ada rambu-rambu ya, sudah ada peringatan-peringatan bahwasanya di depan ada pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih Pak Pur, Pak Ahmad. Terakhir, bentuk pengaduan dari masyarakat terhadap pengawas, terhadap koordinator lapangan yang ada di BPK 1.2 Preservasi Jalan Provinsi Jawa Timur. Kedepannya bagaimana? Antara pengguna jalan, antara pihak Kementerian Perhubungan, antara Bina Marga sendiri. Monggo. Yang pasti untuk media pengaduan kita, Abah, mungkin langsung aja ya memanfaatkan yang saya tadi sebut sosial media. Jadi teman-teman biasanya di kantor itu monitoring juga. Monitoring. Atau dapat melayangkan surat. Layangkan surat, alamat kami Jalan Raya Aksen Bagus, KM 222 700. Bagus, KM 222 700. 222 700. Jalan Raya Aksen Bagus, KM 222 700. Ya. Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Kecamatannya Banyu Putih, Kabupatennya Situbondo. Betul. Jadi, oke, terima kasih banyak Pak Ahmad, Pak Pur sudah menemani kita untuk membuat konten yang bermanfaat ini terhadap sahabat-sahabat Apatindik. Karena masyarakat Indonesia, masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan informasi-informasi seputar jalan. Ada jalan rusak harus dibenahi, ada jembatan rusak harus dibenahi. Maka
jangan beranjak dari channel Abah Tindik dan analisa publik untuk info-info dari Kementerian PUPR di Bina Marga. Salam Abah Tindik. BCN 1 Jos. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. BCN 1 Jos.